Oh, Dupi. Yang pertama sejarah. Jadi Banyak. terima kasih Mas Fajar. Terima kasih juga waktunya. Di bukunya Salim Afilah yang berjudul Sang Pangeran dan Janisari Terakhir, itu dikisahkan bahwa Pangeran Diponegoro itu dibantu oleh Kopassusnya Turki Utsmani yang bernama Janisari. Seberapa valid kisah tersebut dan sejauh mana keterlibatan Janisari dengan perangnya Pangeran Diponegoro? Kemudian yang kedua, bila manakah sejarah di Indonesia itu bisa dikembalikan pada pakemnya? Seperti itu, dua pertanyaan yang berbeda. Matrun. Luar biasa, banyak ahli sejarah di sini. Monggo, Kak. Yang pertama jawabannya tidak tahu. Iya. Jadi begini. Kesultanan Mataram itu ya, memang mereka itu punya ikatan secara khusus dengan Kesultanan Turki Utsmani. Itu artinya support itu memang dilakukan, baik seperti tadi ke Aceh, ke Banten, ke Jogja dan lain sebagainya. Tapi kalau secara tokoh by name-nya saya kurang paham. Tetapi yang jelas di dalam rangka tadi membantu negeri-negeri yang memang itu berafiliasi dengan Kesultanan Turki Utsmani, itu mereka memang secara aktif memang mengirimkan ke seluruh dunia. Nah, tentara-tentaranya baik itu sekedar untuk melatih ataupun untuk benar-benar bertempur. Ini cuman memang secara literasinya saya belum membaca itu. Kalau yang ini artinya validnya itu saya nggak paham. Tapi yang jelas kalau pengakuan dari bahkan bukan hanya pengakuan, artinya memang ada bukti-bukti otentik di mana memang Kesultanan Yogyakarta itu adalah merupakan bagian daripada Kesultanan Turki Utsmani. Hanya saja Kesultanan Turki Utsmani itu kan hancur pada tanggal 4 Maret ya 1924, itu di mana itu akhirnya kehancuran daripada umat Islam setelah ribuan tahun itu dalam bentuk dalam satu pemerintahan. Akhirnya setelah tahun itulah maka bercerai-berailah kekuatan umat Islam di seluruh dunia. Itu sejak saat itu. Ini jadi memang hancurnya itu mulai itu. Jadi iya itu. Jadi karena dia dibantu oleh Inggris pada waktu itu. Nah, ini ya. Jadi memang pada waktu itu secara aktif memang seperti itu. Nah, terus yang kedua, bagaimana caranya mengembalikan? Ya memang bisanya memang kita itu tadi secara literasi begitu banyak yang sudah hilang gitu kan. Sudah banyak yang hilang yang mungkin dianggap buku-buku kelas 2 itu kalau membahas tentang Islam itu. Kalau membahas tentang Islam, sejarah-sejarah Islam ini sering dianggap buku kelas 2 yang kevalitannya diragukan. Nah, kalau bukan orang Inggris, kalau bukan orang Belanda, wah itu dianggap tidak valid gitu. Itu seperti itu. Memang bagian dari upaya untuk supaya bangsa Indonesia itu lupa dengan sejarahnya sehingga dia lupa dengan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Nah, maka memang yang perlu dilakukan bagaimana caranya? Ya seperti inilah. Kita banyak mengkaji, kita banyak membahas, kita banyak menceritakan, kita banyak menggali tentang sejarah-sejarah, khususnya adalah tentang Islam, tentang tokoh-tokoh Islam, sehingga muncul kebanggaan kita sebagai umat Islam di Indonesia. Karena mayoritas tapi kok serasa numpang gitu, seolah-olah Islam itu pendatang baru yang baru datang ke Indonesia. Kan rasanya begitu itu rasanya itu. Kayak enggak punya jasa apa-apa untuk Indonesia. Ini. Nah itulah makanya perlu dengan kita paham sejarah maka muncul kebanggaan baik untuk kita, baik untuk generasi setelah kita. Nah inilah pentingnya kita membahas hal tersebut. Maka bisanya kita memang akan selalu berperang secara pemikiran. Nggak ada selesainya itu. Nah, mereka akan dengan gencarnya luar biasa mempropagandakan program mereka, apalagi didukung dengan kekuasaan dan
uang gitu kan. Nah, kita tentunya dengan kemampuan kita saja. Inilah makanya perlu untuk mengembalikan, minimal adalah kebanggaan, minimal adalah kita faham sejarah, sehingga kebanggaan kita sebagai umat Islam bahwa umat Islam di Indonesia justru mayoritas peranannya, bahkan bisa dikatakan 99% itu adanya Indonesia, kemerdekaannya Indonesia, mempertahankannya Indonesia adalah semuanya karena ajaran Islam. Ini harus dipahami betul. Kalau nggak ada ajaran Islam, siapa yang mau perang melawan Belanda capek-capek? Gitu. Ini apalagi dulu itu banyak pengkhianatnya itu. Itu banyak pengkhianatnya gitu. Di Indonesia itu banyak pengkhianatnya karena contoh saja misalkan itu yang namanya Jenderal Sudirman saja ketika dia bersembunyi di berbagai tempat itu berkali-kali ketahuan itu ya karena yang melaporkan orang kita juga itu. Ini begitu banyak. Kalau lihat aja itu tentara-tentara itu kan, tentara-tentara itu banyak yang ternyata orang-orang kita. Itulah kenapa mereka bisa seperti itu, perlu diberikan pendidikan. Karena kita lemah di dalam pendidikan, kita bercerai-berai, kita tidak pernah bersatu, kita tidak paham apa yang diperjuangkan. Ini makanya siapa yang punya duit, nah ikuti. Termasuk hancurnya kerajaan-kerajaan di Indonesia, kesultanan di Indonesia. Itu karena apa? Karena dimasuki dari sisi keserakahan. Yang ini kepingin jadi raja. Akhirnya yang ini didukung sama Belanda. Tapi nanti kalau kamu jadi raja dukung kita. Akhirnya terjadi pertempuran. Hancur kerajaannya, kan begitu. Itulah satu persatu seperti itu. Ini satu persatu dihancurkannya seperti itu. Jadi diadu domba. Satu keluarga diadu domba, satu keluarga diadu domba. Itu yang terjadi. Itu ya. Jadi untuk mengembalikan bisanya kita memang tadi memperbanyak kajian-kajian, memperbanyak pendalaman-pendalaman tentang sejarah Islam di Indonesia. Ini karena kita lemah sekali untuk urusan ini. Itu ya, banyak karena memang literasinya sengaja untuk orang-orang tertentu ditutup, dihilangkan, dilupakan supaya kita tidak ada kebanggaan sebagai umat Islam. Itu. Oke, silahkan. Ada lagi.